Nah, kita dengarkan karena beliau adalah seorang yang berlatar belakang dengan didikan agama yang sangat kuat. Dia penghafal Al-Quran. Ya, kita dengar kesaksiannya secara lengkap supaya kita bisa diberkati. Ya, tetap di channel ini, jangan kemana-mana. Kita sambut Bapak Burhanuddin Haji Usman. Salam, haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Pak? Pak Burhanuddin? Kabar mantap bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Begitu luar biasa. Saya lihat Bapak punya semangat ini. Saya juga hampir kayak lompat dari tempat duduk ini, Pak. Ya, begitu luar biasa Bapak punya semangat. Ya. Pak, ini teman-teman sudah banyak yang menunggu kita, Pak. Ya, siap. Apa yang telah terjadi dengan kehidupan Bapak bisa saksikan supaya kita semua diberkati Tuhan. Ya, amin. Terima kasih buat kemurahan hati Bapak yang mau hadir dan mau bersaksi. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Burhanuddin Haji Usman. Silakan, Pak. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk memberikan kesaksian di channel hambanya Bapak Pendeta Yusuf Manugulu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memang berlatar belakang Muslim fundamental, dan ayah saya memang tokoh masyarakat di satu daerah, namanya Haji Usman, dan beliau adalah sangat radikal dalam menjalankan agamanya. Saking radikalnya, saudara, beliau berangkat haji sebelum zaman kemerdekaan. Tahun 42-43, beliau berangkat haji untuk memenuhi rukun Islam yang kelima adalah naik haji ke Baitullah. Jarang sekali orang naik haji pada zaman itu. Kenapa? Karena zaman itu adalah zaman yang susah. Yang pertama, tidak ada uang untuk berangkat. Yang kedua, terus zaman peperangan. Itu zaman-zaman yang sangat sukar dan sulit, dan hanya beberapa gelintir orang yang bisa naik haji pada zaman-zaman itu. Dan ayah saya naik haji pada waktu itu dan pulang dari sana, dan dia tergabung dengan veteran perang. Masuk dalam veteran perang, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan ayah saya adalah dikasih tanda jasa oleh pemerintah, oleh Mayor Jenderal Supriyadi, dan juga yang kedua Akbar Tanjung, tokoh masyarakat di daerah. Pulang dari sana, dan tahun 65 itu beliau menjabat kepala desa. Dan itu tahun-tahun yang sangat rawan. Kami satu rumah itu juga ketakutan karena masa itu ayah saya mengamankan satu wilayah itu. Dan pada zaman partai politik itu banyak, penggabungan partai politik, lalu bersama dengan Haji Naro, dia pemimpin nasional Partai Persatuan Pembangunan, dan ayah saya di kabupaten adalah pemimpin Partai Persatuan Pembangunan. Duduk juga di DPRD, nah, terus hidup, terus lanjut usia 107 tahun, meninggal 3 tahun yang lalu, meninggal. Dikebumikan dengan cara militer, dipimpin oleh Wakil Komandan Kodim. Rekaman pemakaman ayahanda saya masih saya simpan sampai dengan saat ini. Saudara dikasih Tuhan, saya tidak pernah bermimpi dan tidak pernah punya cita-cita dan keinginan untuk menjadi orang Kristen, apalagi hamba Tuhan. Tidak ada sama sekali, karena jalur saya di atas, ayah saya, kakek nenek saya, leluhur saya tidak ada yang Kristen. Kalau ada yang Kristen di kampung itu mungkin sudah tidak hidup, karena memang daerahnya daerah yang sangat keras dengan didikan agama Islam. Tetapi perjalanan hidup Tuhan merubah. Dulu waktu saya SMP atau ST dulu, sekolah teknik menengah, bukan STM, ST, saya sering ke daerah pelabuhan di kabupaten saya itu ada pelabuhan. Nah, lalu sebelah kiri jalan itu ada gereja namanya Gereja Pantai Kosta.
Saya pikir karena dekat pantai lalu dinamakan dengan Pantai Costa. Pulang dari pelabuhan, kadang-kadang saya tulis di pagar bambu daripada gereja itu Al-Kafirun. Saya tulis dengan Al-Kafirun. Jadi orang-orang kafir. Saya iseng aja, saya tulis, saya bawa apa namanya itu kapur, saya bawa, saya tulis Al-Kafirun, adalah orang-orang kafir. Rupa-rupanya yang penulis Al-Kafirun di gereja pada waktu itu sekarang jadi pendeta, saudara. Memang makanya jangan jahat sama gereja karena Tuhan bisa merubah, saudara. Jadi orang jahat menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, terus saya lanjut ke sekolah ST, terus masuk STM, terus perguruan tinggi, dan terus saya datang ke Jakarta. Di Jakarta lah yang merubah keyakinan dan agama saya. Pada waktu saya pulang kantor, kira-kira tahun 81 atau 81-an, itu saya duduk di atas bis di kota Jakarta. Pulang dari kantor. Memang udah lama, saya udah tinggalkan Islam dan Al-Quran dan sholat sudah 35 tahun. Saya memang bukan ustadz, saya bukan guru ngaji, saya bukan kiai. Saya adalah orang Muslim biasa yang melakukan perintah Allah. Di Jakarta saya pulang dari kendaraan itu saya duduk, saya di samping itu di kursi kendaraan, lalu duduklah juga seseorang yang belakangan dari saya. Dia bawa dua tenteng, sudah dua tenteng kiri dan kanan. Pada waktu itu ada kertas minyak yang berwarna kuning. Dua ikat dia bawa, saya pikir dia bawa agenda gitu, saya pikir itu agenda. Kalau agenda memang saya kepingin minta satu. Lalu saya bilang sama bapak itu, "Bapak bawa agenda kok banyak sekali," saya bilang. Oh, dia bilang kepada saya, "Ini bukan agenda deh, ini kitab sucinya orang Kristen," kata dia. Ya, saya bertanya lagi ke beliau, "Apakah Bapak orang Kristen?" "Oh, saya bukan orang Kristen," katanya. Loh, akhirnya saya jadi bertanya lebih dalam. "Bapak bukan orang Kristen, tapi Bapak bawa-bawa kitab orang Kristen. Haram." Saya bilang gitu sama bapak itu. "Oh, bukan begitu deh," kata dia. "Ini saya memang bukan orang Kristen, tapi saya adalah pendetanya orang Kristen," kata dia. Saya jadi kaget dengar kalimat itu. Akhirnya saya bertanya lagi, apa bedanya Kristen dengan pendeta? Sebab bagi saya imam dan makmum itu kan sama saja. Islam, sholat 5 waktu, menghadap ke kiblat kan sama saja. Apa bedanya Kristen dengan pendeta? Lalu dia sedikit menjelaskan kepada saya perbedaannya. Perbedaannya kata dia, pendeta itu sudah 90% melakukan firman Tuhan, sementara orang Kristen baru 25% melakukan firman Tuhan. Ini bukan kata saya, tapi kata pendeta itu. Tapi sesudah saya jadi pendeta ada benarnya juga gitu, saudara. Bukan berarti, ingat catatan saya, bukan berarti kami pendeta sudah melakukan firman Tuhan 90 bahkan 100%. Kalau ada pendeta atau orang Kristen yang mengaku bahwa dia sudah melakukan firman Tuhan 100%, dia sudah tidak ada di bumi. Kenapa? Karena dia orang sempurna. Orang sempurna nggak hidup di sini, sudah diangkat sama Tuhan. Kita, pendeta, orang Kristen, atau siapapun, nggak ada yang sempurna. Kita ini disempurnakan, sehari demi sehari disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada orang sempurna. Jadi kalau saudara lihat pendeta jatuh dalam dosa, kalau saudara lihat orang Kristen jatuh dalam dosa, kalau dia lihat orang-orang yang percaya jatuh dalam dosa, jangan dijauhi, jangan dibuang, jangan ditinggalkan, jangan dilupakan. Tarik mereka kepada Tuhan, karena saudara yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi garam bagi mereka, untuk menjadi terang bagi mereka, untuk menjadi berkat bagi mereka. Jangan suka membenarkan diri. Selamatkan orang-orang yang jatuh, angkat mereka. Yakinkan diri mereka bahwa orang jatuh itu tetap berdiri tegak di sisi saudara. Dan kalau itu misinya, maka tidak ada seorang pun yang murtad, tidak ada seorang pun yang jatuh dalam dosa, tidak ada seorang pun yang terhilang. Yakinkan orang-orang bahwa mereka tetap berdiri tegak di sisi saudara. Oke. Akhirnya dia berikan kepada saya satu kitab. Akhirnya dia bilang, "Ini buat kamu. Di rumah baca sekali waktu kamu membutuhkan ini."
Akhirnya saya pulang, saya terima, saya pulang. Saya pulang, saya taruh di kamar saya itu Alkitab. 2 minggu sesudah itu saya penasaran ingin membacanya. Apa isi kitab ini? Sesudah sholat Isya, saya membuka Alkitab, taruh Alkitab, ada Al-Quran, ada hadis Nabi saya, dan ada Alkitab atau Bible. Al-Quran saya sudah hafal, tetapi ingat saudara, saya sudah melupakan hafal ayat-ayat Al-Quran. Dulu sih saya memang jago hafal ayat-ayat Al-Quran, sekarang sih sudah lupa karena sudah 35 tahun. Tetapi masih ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang saya masih hafal secara jelas dan sempurna. Contoh surat Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat An-Nas, surat terakhir dari surat Al-Quran, itu saya juga masih hafal. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada lagi beberapa surat saya masih hafal. Memang sukar untuk melupakan hafalan-hafalan itu, Saudara. Padahal saya sudah tidak menggunakannya sudah 35 tahun. Jadi memang susah. Saya pernah dilayani pelepasan supaya saya ingin dilepaskan dari ayat-ayat ini, tapi tidak bisa, sampai sekarang, saudara. Tapi saya tidak lagi melakukannya. Saya mengucapkannya doa Bapa kami setiap hari dalam hidup saya. Akhirnya saya buka ini, saya buka apa isinya Bible ini. Saya buka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya membuka Bible dengan kalimat Bismillah. Lalu saya melihat satu kalimat besar di dalam lembaran di depan, ada tulisan besar, Kejadian. Saya baca Kejadian itu, huruf perikopnya Kejadian. Saya kaget, saudara. Kenapa saya kaget? Saya pikir dalam hati saya, ini kejadian apa ya? Kok ada kejadian? Mestinya kan kitab suci itu penulisnya ada, siapa, tahun berapa, di mana diturunkan, dan segala macam. Kan itu mesti ada. Tetapi ini kok Kejadian? Karena judul itu aneh bagi saya, akhirnya saya baca itu isinya Kejadian itu. Sesudah saya membaca Kejadian itu, begitu terbelalaknya saya dan menemukan sesuatu yang belum pernah saya ketemukan di dalam kitab saya, Al-Quran. Belum pernah. Apa yang belum pernah saya ketemukan adalah Alkitab ini menceritakan bahwa Tuhan menciptakan hari pertama, apa hari kedua, apa hari ketiga, apa hari keempat, apa hari kelima, apa. Itu diceritakan secara jelas. Al-Quran tidak menjelaskan bahwa Allah menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, tetapi Al-Quran hanya menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia pada 6 masa. Jadi tidak ada penjelasan yang rinci di dalam Al-Quran. Jadi dalam Bible ini saya menemukan penjelasan yang rinci. Oh, saya pikir begitu saya selesai baca, saya pikir, oh, kalau begitu rupa-rupanya kita Ya. Halo. Ya. Oke. Lanjutin, Pak. Silakan. Makasih. Saya pikir kalau gitu kitab ini bagus. Kenapa bagus? Karena memberi pengetahuan. Karena memberi pengetahuan dan bagus, memberi ilmu, akhirnya saya baca tiap malam. Saya lupa sama ngaji saking enaknya ini baca Alkitab. Saya tidak pernah ngantuk kalau baca Alkitab. Heran orang Kristen banyak ngantuk kalau baca Alkitab. Bukan, tidak ada di sini. Adanya di sana, di India. Di sini sih orangnya melek-melek semua kalau baca Alkitab. Akhirnya saya baca, ketemu dengan yang membuat saya berpikir lagi, ini ada pengetahuan yang baru, yang kedua, sesudah alam semesta diciptakan. Yang kedua adalah penempatan manusia pertama Adam dan Hawa di dalam Bible.
di dalam Al-Quran saya bahwa Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa itu ditempatkan oleh Allah itu di sorga. Sorga itu di atas, bukan di bumi. Nah, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu mereka diturunkan ke bumi. Dalam surat 7 Al-Quran itu ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25 dijelaskan secara rinci di situ tempat tinggalnya Adam dan Hawa di surga, dan sesudah mereka jatuh dalam dosa diturunkan ke bumi. Begitu saya membaca Alkitab, rupa-rupanya tempat tinggalnya Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden, dan itu bukan di surga, tapi ada di bumi. Di bumi dikelilingi oleh 4 sungai, ada Pison, ada Gihon, ada Efrat, ada Tigris. Ini kisah yang sama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, makan buah, itu kisahnya sama nih. Tetapi tempatnya berbeda. Satu menceritakannya di sorga, satu menceritakan di bumi. Semakin penasaran saya membacanya. Saya pikir di antara dua kitab ini ada yang benar. Ada yang benar. Saya cari yang benar. Untuk menanyakan kasus ini, saya tidak cari kiai atau alim ulama atau guru ngaji. Sebab kalau saya tanya mereka, mereka pasti membenarkan Al-Quran. Saya juga tidak cari orang Kristen atau pendeta, karena saya juga tidak mengenal mereka satu untuk menanyakan kasus ini. Sebab kalau saya tanya pun mereka pasti membenarkan kitabnya masing-masing. Dan dalam pandangan saya, akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, berikan kepada hamba ini petunjuk, dan supaya hamba ini dapat membaca dan memberikan pengetahuan dan iman di dalamnya ada kebenaran. Saya baca terus ketemu dengan kisahnya Nabi Nuh. Ada 40 hari 40 malam datangnya banjir dan manusia mati, sama kisahnya. Lalu meningkat ke kisahnya Abraham. Abraham di dalam Bible pasal yang ke-22 ayat yang kedua itu bahwa Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Dijelaskan secara rinci di sana bahwa ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Namanya disebut secara rinci. Saya berpikir lagi, saudara. Saya berpikir lagi, loh, kok jadi Ishak yang dikorbankan? Bukankah itu adalah Ismail? Akhirnya logika saya main. Oh, dua-duanya toh tidak jadi dikorbankan. Dua-duanya Ismail diganti dengan kibas atau kambing, dan Ishak diganti dengan domba. Saya baca terus menerus, ketemu dengan cerita-cerita nabi-nabi, Nabi Yusuf. Muncul lagi dengan kisahnya Musa. Sama, hampir sama dengan cerita Al-Quran dan Alkitab. Tapi yang saya maksud di dalamnya berbeda, bahwa perintah Tuhan di dalam Alkitab-kitabnya Nabi Musa yang disebut Taurat itu tidak ada satu ayat pun yang tertulis di dalam Al-Quran. Dalam rukun iman itu Al-Quran Islam menganut yang ketiga itu adalah percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Ada 4 kitabnya Allah. Satu, kitab Taurat yang diberikan kepada Musa. Yang kedua, kitab Zabur diberikan kepada Daud. Yang ketiga, kitab Isa yang diberikan kepada kitab Injil yang diberikan kepada Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya saya baca. Oke, kisah Musa selesai, saya baca lagi dengan Yosua, saya baca dengan Samuel, saya baca raja-raja, saya baca semua, saya baca. Oh, ini kisah merupakan sejarah para nabi. Akhirnya saya membaca kisahnya Nabi Ayub. Ini dalam penyelidikan sendiri, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengatur. Ini dalam penyelidikan seorang diri, hanya bersama dengan Tuhan, ya Tuhanku dan ya Rabbku. Enggak ada yang lain, hanya sendiri, meminta petunjuk. Saya mempelajari. Akhirnya di dalam kitab Ayub, saya menemukan sesuatu yang ganjil.
Al-Quran menyebutkan bahwa ayahnya Nabi Ayub adalah Esau. Esau adalah Ais dalam Al-Quran, atau Esau. Esau itu saudaranya Yakob, saudara kembar Yakob dan Esau. Dan Nabi Ayub di dalam Al-Quran adalah anaknya Esau. Sementara kalau saya lihat sejarahnya dalam ini lagi-lagi dalam penyelidikan sendiri, tidak tanya orang. Sejarahnya di dalam Alkitab bahwa Nabi Ayub ini sejaman atau sebelum Abraham ada, baru dia ada. Tetapi dalam Al-Quran itu adalah saudara kembarnya, ayahnya adalah saudara kembarnya Yakob yang bernama Esau. Saya tinggalkan, saya lupakan kasus itu, saya lupakan. Akhirnya saya simpan aja. Lalu masuk ke kitab Daud. Mazmur itu saya baca, saudara, kitab Mazmur itu 1 tahun. Saya bolak-balik 1 tahun. Saya bolak-balik aja kitab Daud. Waduh, itu kitab itu hebat, luar biasa. Dan lagi-lagi saya katakan kepada saudara bahwa kitab Daud, Nabi Daud, tidak ada satu ayat pun yang tertulis dalam Al-Quran. Enggak ada, tidak ada. Jadi Al-Quran atau sahabat kita Muslim hanya percaya dengan tiga kitab di luar Al-Quran adalah kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Tapi isi daripada Taurat tidak ada, isi daripada Zabur tidak ada, isi daripada Injil itu tidak ada. Baca, ini begitu hebatnya ini Mazmur. Lalu saya baca lagi, ada kitab nabi-nabi di dalamnya, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Nahum, Obadya, Mika, Habakuk, Jefanya, Hagai, Yunus, Zakaria. Selesai perjanjian lama dalam masa 3 atau 4 tahun. Selesai. Ini sendiri, belum ada. Saya belum bertanya orang, saya tidak tanya orang, belum. Karena di dalam hati dan pikiran saya masih menemukan sesuatu kebenaran, sesuatu kebenaran. Makanya saya baca terus, saya selidiki terus. Ini masuk dalam perjanjian baru. Nah, kitab Matius, mukjizat yang Yesus kerjakan itu hebat, memang itu hebat. Mukjizatnya luar biasa. Saya membaca di Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-18. Disebutkan di sana sebelum Isa atau Yesus Kristus naik ke surga, beliau berfirman. Dalam pasal Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Perkataan Yesus Kristus ini diaminkan kembali oleh Nabi Muhammad yang lahir, yang ada 600 tahun sesudah Isa naik ke surga. Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya Nabi Muhammad di dalam surat 3 Ali Imran 45, demikian, Isabnu wajhah fid dunia wal akhirah. Artinya, sesungguhnya Isa putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Nyambung antara perkataan Allah lewat Rasulnya Nabi Muhammad di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-45 dengan Matius pasal yang ke-28 ayat 18 menuju kepada satu orang, yaitu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Saya mendapatkan titik poin. Oh, berarti ini satu nama. Oke, lanjut. Saya baca kitab Markus. Oh, luar biasa juga. Saya baca kitab Lukas. Hebat. Lalu saya baca lagi kitab Yohanes. Kitab Yohanes telah membuka pemahaman saya tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang benar. Yang pertama saya baca. Ini masih sendiri, ini masih baca sendiri, masih menyelidiki sendiri. Belum ketemu dengan siapapun dan saya nggak mau cerita dengan siapapun. Saya hanya dengan Allah ya Rabb saya. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dan ketiga dijelaskan di situ. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang diciptakan.
Jadi Yesus di situ adalah firman, dan ayatnya yang ke-14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Kun fayakun, jadilah dia menjadi manusia. Kalimat dengan kalimat kun, hanya dengan kalimat kun oleh Allah Ta'ala, maka jadi. Kun fayakun. Oh, rupanya ini yang disebut itu. Nah, sebelum saya lanjut lagi membaca, saya buka lagi di dalam Al-Zukhruf surat 43, Al-Zukhruf 61. Saya combine dengan Yohanes 1 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua dan 14. Di dalam Al-Zukhruf 43 ayat yang ke-61, Allah Ta'ala berkata kepada hambanya Nabi Muhammad, sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan kepada kamu tentang hari kiamat. Jangan kamu ragukan tentang kiamat itu, ikutlah aku dan inilah jalan yang lurus. Saya jadikan satu antara perkataan Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan ayat 14 dengan Al-Quran 43 Al-Zukhruf 61. Kok Isa yang tahu hari kiamat? Kenapa bukan Nabi Adam? Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Kenapa bukan Nabi Daud? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan nabi-nabi yang lain? Atau kenapa bukan nabi besar saya Nabi Muhammad? Karena beliau adalah nabi besar bagi umat Islam. Dan juga bagi saya pada waktu itu nabi besar. Nah, kenapa tidak diberikan kepada nabi saya nabi besar? Hal untuk mengetahui hari kiamat. Kenapa Isa? Kenapa hanya Isa yang tahu hari kiamat? Kenapa bukan nabi yang lain? Dari sinilah saya berpikir, oh rupanya Isa tahu hari kiamat. Kalau kita jadikan satu dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, genaplah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak boleh nabi yang tahu hari kiamat. Nggak boleh nabi tahu hari kiamat. Yang tahu hari kiamat cuma Allah, nggak boleh manusia. Kalau nggak boleh manusia, tapi kenapa Isa Al-Masih tahu hari kiamat? Berarti mikir. Kita mikir, siapa Isa itu? Siapa Isa itu sehingga dia harus tahu hari kiamat? Nggak boleh nabi, saudara. Nabi besar aja tidak dikasih tahu, apalagi nabi biasa. Tapi kenapa Isa? Jadi mikir. Mikir saya, mikir juga saudara. Kenapa Isa yang tahu hari kiamat? Oh, saya menemukan sesuatu di dalam hati dan pikiran saya. Saya baca lagi di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tuhan Yesus berkata Yesus Kristus berkata di sana, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa dan juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat, kalau tidak aku tidak mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi engkau. Sesudah aku pergi, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Saya menemukan lagi, ini yang saya cari. Dalam hati saya, ini yang saya cari. Kenapa ini yang saya cari? Saya adalah manusia berdosa. Saya memerlukan orang saleh, saya memerlukan orang suci, saya memerlukan seseorang untuk membawa saya ke surga. Kalau cuma dengan ibadah saya, iman saya, yang saya lakukan dalam hari-hari saya, rasa-rasanya saya nggak mungkin masuk surga. Di dalam cerita agama saya Islam, Nabi Adam saja satu dosanya cuman makan buah kuldi, dibuang ke bumi, dilempar, dikeluarin dari surga. Saya banyak dosanya mau masuk surga, mimpi kali. Dan saya menemukan ini.
Saya perlu ini. Dan inilah yang saya cari. Akhirnya saya menemukan lagi, baca lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Jelas penulis Kisah Para Rasul itu berfirman di situ bahwa sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya bisa selamat kecuali Dia atau Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit. Bukan hanya di Arab, bukan hanya di Israel, bukan hanya di Indonesia, bukan saja di Amerika, bukan saja di China, tapi di kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya bisa selamat. Saya menemukan lagi. Saya belum tanya orang, dan saya nggak mau tanya orang. Biarkanlah saya bersama dengan Allah Rabb saya untuk berkomunikasi, membaca kitab suci, 2 kitab suci ini. Akhirnya saya baca kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayat 8 dan 9, terlebih-lebih ayat 9, itulah yang merubah iman saya. Roma pasal 14 ayat 9, demikian kata Tuhan dan firman. Sebab Kristus Yesus mati, supaya Dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan Tuhan atas orang mati. Saudara, saya baca ayat itu, saya berpikir secara sederhana. Rupa-rupanya Yesus itu bukan saja Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Katolik, tetapi Yesus itu adalah Tuhannya orang hidup dan orang mati. Pikiran saya sederhana. Daripada tunggu mati baru percaya Yesus, lebih baik sekarang aja percaya Yesus Kristus dan Dialah Tuhan daripada aku harus tunggu mati. Udah, saya masih menyelidikinya, saya kepinginnya sampai akhir, sampai tamat. Saya membaca kitab ini, saya baca terus. Jangan-jangan ini Tuhan ini bukan, Yesus ini bukan Tuhan yang awal dan yang akhir, dan bukan Tuhan yang maha kuasa, karena ada banyak kalimat kata Tuhan. Akhirnya saya baca terus, menemukan sesuatu yang merubah iman saya dan hidup saya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Yesus berfirman, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang akan datang, dan yang sudah ada, dan yang maha kuasa. Satu ayat lengkap. Kalimat Alfa dan Omega artinya tidak ada yang lebih awal dari Alfa, tidak ada yang lebih akhir dari Omega. Jadi kalau ada yang lebih awal dari Alfa, itu bikinan kamu. Kalau ada yang lebih akhir dari Omega, itu juga adalah kamu yang bikin. Sama dengan di Indonesia, kan ada huruf A, awal huruf adalah A, akhirnya adalah Z. Kalau ada huruf yang lebih awal dari A, itu kamu yang bikin. Kalau ada yang lebih akhir dari Z, itu bikinan kamu. Nah, itulah salah satu contoh. Jadi dikasih ayat di bawahnya, masih ayat yang sama ayat 8, bahwa Dia maha kuasa. Saya mengambil keputusan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, dan dengan doa, sendiri masih belum ada orang yang menemani. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang tertulis dalam Bible ini dan dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 ini, malam ini juga, hari ini juga, waktu ini juga, aku menjadikan Engkau Tuhanku, Juru Selamatku, penebus dosaku. Udah, baru saya cari pendeta, minta baptis. Dibaptis, ketemu dengan salah seorang pendeta orang Padang, namanya Pak Akmasani, udah meninggal almarhum. Dan saya dibaptis, saya lahir baru. 3 tahun sesudah itu saya nikah dengan seseorang. Nah, istri saya 1 sampai dengan saat ini, anak saya 1. Saya punya kakak ipar orang Batak, marga Simorangkir. Beliau adalah pejabat tinggi negara di pemerintahan yang SBY dan juga pemerintahannya sekarang. Simorangkir, kakak ipar saya. Itu kesaksian saya pindah agama jadi Muslim ke Kristen.
Nah, saya ada tambah 2 kesaksian yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Satu waktu tahun 2000 saya diutus Tuhan untuk pelayanan ke negara bagian Victoria di Australia, kota Melbourne, bersama dengan seorang Pak Obed yang mengutus saya untuk melayani di Melbourne. Saya tinggal di kota Chadstone, lalu saya melayani di beberapa gereja. Di situ ada gereja IPC, Pendeta Agus. IPC adalah Indonesian Press Center. Saya juga pimpin kebaktian di GPIB. Saya juga pimpin kebaktian di beberapa gereja dan rumah tangga, dan kurang lebih 10 hari saya ada di Melbourne sampai saya jalan-jalan ke Phillips Island, lihat penguin. Menjelang saya kembali ke Indonesia, itu ada seminar Islamologi malam hari. Dan saya akan besok akan kembali ke Jakarta. Undangan itu sangat banyak, saudara. Saya tinggal di keluarga namanya Pak Barnabas Ong. Pak Barnabas Ong adalah ketua masyarakat Indonesia di kota Melbourne pada zaman itu. Nah, saya tinggal di situ. Lalu Pak Barnabas Ong karena ketua masyarakat Indonesia lalu undang bukan saja orang Kristen yang diundang, tapi juga orang Islam diundang sama beliau. Nah, datanglah seseorang namanya Pak Senwaji. Ini Muslim, belum pernah ke gereja, belum pernah ikut kebaktian, tidak tahu agama Kristen, dia Muslim. Dia menemui saya sebelum kebaktian. Dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya memang sengaja datang karena diundang. Tapi begini ya Pak Pendeta, kata dia bilang begitu, agama sama saja. Toh semua manusia nanti akan dicuci di neraka dan sesudah itu semua manusia akan masuk surga. Saya jawab, kalau semua manusia akan masuk neraka dan pada akhirnya masuk ke surga, ngapain diutus nabi-nabi? Maka ngapain ada kitab suci? Ngapain berbuat baik? Ngapain ibadah? Ngapain doa? Kalau semua manusia pada akhirnya akan ke surga semua. Enggak ada cerita itu, saya bilang. Sekali masuk neraka kekal untuk selama-lamanya, dan sekali masuk surga kekal buat selama-lamanya. Enggak boleh keluar masuk. Emang itu garasi mobil keluar masuk? Saya bilang sama dia, akhirnya ya udah Pak Pendeta sampaikan aja. Akhirnya saya bawa Al-Quran, juga bawa Bible tentu. Dan saya sampaikan makalah. Oke, dia selalu angkat tangan. Dia bertanya, Pak Pendeta, saya nggak paham. Coba kasih penjelasan. Oke, saya kasih penjelasan. Selesai kebaktian, kami makan. Lagi makan itu, saya kumpul di meja itu, ada Pak Barnabas dan banyak kawan-kawan di situ. Dia pamit kepada saya, dia bilang begini, Pak Senwaji ini, Pak Pendeta, saya pamit, saya pulang dulu karena rumah saya dari sini kurang lebih 20 menit, jadi saya agak ada di pinggir kota, kata dia bilang. Ya sudah, kalau gitu pamit. Tapi ini gini Pak, nanti saya akan cari Bapak di Jakarta pada waktu saya ke Jakarta. Oke, saya bilang begitu. Nanti minta nomor HP saya, nomor telepon saya, nomor rumah saya di Pak Barnabas. Udah, selesai. Saya lagi enak-enak makan, kunyah makanan, itu saya mendengar suara secara audible. Itu berbicara di telinga saya, bukan di hati saya. Di telinga saya berbicara suara seperti suara manusia. Tetapi saya toleh, saya kiri kanan, kok Bapak ini agak jauh, tapi nggak mungkin dia bersuara di telinga saya. Suara itu begini, saudara. Suara itu berkata, tanyakan Senwaji itu kapan mau dibaptis. Saya sedikit tutup mata sebentar. Akhirnya saya buru-buru ke tempat parkir, dia sudah ada di mobil. Saya bilang, Pak Senwaji kesini dulu sebentar, masuk lagi kembali ke rumah. Akhirnya udah dia masuk. Dia masuk, dia duduk di sebelah saya. Pak Senwaji begini, saya panggil Bapak karena ada pesan. Selama hidup saya, bahkan selama saya jadi pendeta, saya belum pernah mendengar suara seperti ini yang saya dengar saat ini, yang barusan ini. Belum pernah. Baik dulu maupun pada saat sebelum ini, saya belum pernah. Baru sekali ini saya mendengar ada suara seperti itu. Suara apa itu, Pak Pendeta, kata dia.
Suara itu suruh tanya Bapak kapan mau dibaptis. Dia kaget, dia kaget, terus dia sedikit kayaknya merem mata atau apalah segala macam gitu. Lalu dia buka mata, dia komat kamit, akhirnya dia bicara kepada saya. Kalau memang itu suara yang Pak Pendeta dengar di telinga, suara Tuhan, saya akan melaksanakannya karena itu adalah suara Tuhan. Kalau begitu begini, saya serahkan diri saya kepada Tuhan karena saya sudah banyak mendapatkan penjelasan tadi dari Bapak Pendeta. Saya malam ini juga serahkan diri saya kepada Tuhan dan saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kapan Anda mau dibaptis? Terserah Pak Pendeta. Malam ini saya siap untuk dibaptis. Nanti saya pulang ke Indonesia, saya cari Bapak juga, saya siap untuk dibaptis. Saya tanya Pak Barnabas, di situ ada ketua masyarakat Indonesia itu juga seorang pendeta. Pak Barnabas, ini gimana? Dia baptis di sini besok, lusa, atau minggu depan, atau bulan depan, atau dia kembali ke Indonesia, cari saya di sana. Pak Barnabas bilang sama saya, jangan baptis besok, jangan dia tunggu ke Indonesia. Kalau baptis besok dia udah berubah, banyak godaan, istrinya melarang, keluarganya melarang. Nanti banyak sekali godaannya, banyak sekali hambatannya. Kalau memang dia hari ini, malam ini juga dibaptis, kita baptis malam ini, kata dia. Akhirnya isi baptis, saya baptis itu malam. Luar biasa, itu mungkin dalam sejarah hidup saya tidak akan pernah lupa sampai saya mati. Bahwa saya mendengar suara Tuhan, dan orang yang saya layani pertama kali dia ibadah, dan hari ini juga dia menyerahkan diri kepada Tuhan, malam itu juga dia dibaptis. Saya punya keponakan, kalau saudara ada Facebook, itu ada Biong di Facebook, itu ponakan saya tinggal di sana, saya memantau iman dari Senoaji itu lewat ponakan saya selalu bertanya, gimana dengan Senoaji? Oh, setia sama Tuhan, kata satu keluarga, hebat, luar biasa. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mendengarkan suara Tuhan malam hari ini, baik lewat pendeta, lewat renungan, lewat khotbah, lewat live, lewat channel, lewat firman, lewat video, lewat kaset, jangan keraskan hatimu. Karena kita tidak tahu besok terjadi apa. Kalau kita masih hidup, puji Tuhan. Kalau kita tidak ada lagi, bekal apa untuk ke sana? Percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Itu kisah pelayanan. Sekarang masih ada waktu sedikit. Saya menceritakan tentang perbuatan Tuhan atas diri saya sendiri, atas diri saya. Saudara, saya adalah hamba Tuhan yang dikenal oleh orang, yang nggak dikenal semua sih. Saya tidak dikenal orang, hanya ada beberapa gelintir orang yang tahu saya bahwa saya adalah hamba Tuhan yang suka mengusir setan dan suka menyembuhkan penyakit gitu. Saya memang punya karunia itu. Mudah-mudahan saya tetap ada di dalam karunia itu. Satu waktu saya kena sakit dan penyakit yang agak lumayan parah. Alat tester saya membengkak, alat reproduksi itu membengkak. Itu 2 kali mungkin lebih besar dan saya tidak bisa pakai celana dalam. Saya mau maaf bahasa saya menyangkut hal-hal di bagian dalam. Saya nggak bisa pakai celana dalam. Lalu akhirnya pada hari Jumat itu saya dilarikan ke rumah sakit oleh istri saya dan diperiksa oleh dokter dan difoto. Di dalamnya itu ada daging, di antara 2 telur kiri dan kanan ada daging tumbuh seujung kelingking. Jadi kelihatan warna putih, ada daging dan itu membengkak. Dokter berkata kepada saya, Pak Burhanuddin, besok hari Sabtu, Bapak dioperasi. Saya bilang, jangan operasi saya hari Sabtu. Operasi saya hari Senin. Loh, emang kenapa? Hari Minggu sore saya pimpin kebaktian, Pak. Oh, pimpin kebaktian. Bapak ini Burhanuddin, pimpin kebaktian. Bapak ini pendeta atau romo, kata dia, atau ustadz. Saya jawab, masa ustadz pimpin kebaktian? Saya pendeta. Oh, dokter begitu bangganya dengan saya. Dia bilang, selama hidup baru kali ini saya
dengar ada nama pendeta Burhanuddin. Kita satu Tuhan tapi tidak satu gereja. Saya Katolik, Bapak Protestan. Saya senang sama Bapak dan saya tidak mau Bapak cepat mati, kata dia. Emang kenapa, Pak? Kok saya bisa cepat mati? Ini penyakit yang sangat rawan. Kalau Bapak berjalan, paha menjepit, ini bisa pecah di dalam. Kalau masuk ke ginjal akan rusak. Kalau masuk ke usus, mungkin seminggu Bapak mati. Nah, saya tidak izinkan Bapak untuk turun jalan. Kalau mau buang air kecil, pakai pispot aja, kata dia. Tetapi saya harus pimpin kebaktian. Itu, saudara tahu, kebaktian itu, kebaktian di gereja di daerah Senen, Kramasoka nomor 4. Itu kebaktian umum jam 5 sore dan plus kebaktian orang-orang sakit. Pak dokter bilang sama saya, kalau begitu hari Minggu pagi habis pulang gereja saya datang ke Bapak, cek kesehatan Bapak, kalau tidak izinkan saya untuk datang pimpin kebaktian, jangan coba-coba, kata dia, wakilkan aja kepada orang lain. Akhirnya hari Minggu dia datang, cek saya, dia bilang, saya tidak izinkan Bapak untuk pimpin kebaktian, wakilkan aja. Saya bilang, tidak boleh, saya sudah didoakan untuk pimpin kebaktian. Akhirnya dia keluar, saya tanda tangan surat pernyataan, saya kontak pendeta yang koordinator pelayanan di gereja sana, Pak Pendeta tolong jemput saya di rumah sakit, saya sakit. Oh iya, Bapak pimpin kebaktian. Saudara, saya pergi pimpin kebaktian itu masih ada jarum infus nempel di lengan saya. Saya nggak bisa pakai celana dalam. Saya naik jalan udah ngangkang. Mereka nyanyi kira-kira 45 menit. Saya khotbah juga kira-kira 45 menit. Setelah saya khotbah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan biar hambamu ini mendoakan mereka aja dari mimbar. Tapi hati kecil saya tidak. Saya harus mendoakan mereka. Saya turun dari mimbar, doakan satu-satu. Saya mendoakan satu-satu. Selesai kira-kira jam 10, jam 11 malam. Itu kebaktian jam 5. Saya mendoakan semua, satu-satu. Saya diantar pulang, sampai di rumah sakit jam setengah 12 malam. Saya cuci muka, saya jam 12 setengah malam, saya berdoa kepada Tuhan demikian. Tuhan Yesus, aku adalah hambamu. Kalau boleh dan berkenan kepada engkau, nyatakanlah dirimu lewat hambamu ini dan sembuhkanlah hambamu dengan sakit hambamu dengan caramu. Tidak dengan operasi, tapi dengan caramu. Dalam namamu, amin. Selesai, saya tidur. Dan di dekat rumah sakit ada masjid. Jam 4 mereka sudah ada pengaji, jam setengah 5 ada ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka ajan, saya bangun. Nah, pada waktu saya bangun, saya pegang, saya punya alat tester. Kempes. Tadi, kemarin tuh membengkak. Sekarang kempes. Saya pencet, nggak sakit. Kalau kemarin, jangan dipencet. Dipegang aja, itu sakit. Saya buka, saya punya sarung. Oh, puji Tuhan, hilang. Saya bangunin istri saya, Mam, hilang. Saya bilang gitu. Istri saya kaget, apa yang hilang, Po? Istri saya pikir, ada barang yang hilang. Bukan barang. Ini penyakit hilang. Masa, kata istri saya. Akhirnya dia bangun, dia buka sarung saya. Iya, puji Tuhan, kata dia. Lalu dokter datang jam 8, rencana operasi saya. Dokter bilang, Pak Pendeta siap untuk dioperasi? Saya jawab, sebelum Bapak dorong ke meja operasi, periksa kembali kesehatan saya. Ada yang aneh, saya bilang. Oh, apa itu yang aneh, kata dok. Dia buka sarung saya. Barang itu kemana, Pak Pendeta, kata dia. Dokter sebutkan dengan kata barang. Saya difoto jam 4 sore, dokter datang, dia bilang sama saya, Pak Pendeta, daging yang tumbuh itu sudah nggak ada. Jadi Bapak tidak jadi dioperasi. Bapak pulang aja, kata dia. Luar biasa, mukjizat Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita. Benar kata Alkitab. Tuhan Yesus tidak hanya sejauh doa. Berdoa aja sama Tuhan. Anda sakit, Tuhan sembuhkan. Anda punya beban, Tuhan melepaskan. Anda lemah, Tuhan menguatkan. Tetap setia kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang awal dan yang akhir. Dan dialah juru selamat kita. Penebus dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada hambanya Bapak Yusuf Manubur. Salam. Oke. Puji Tuhan. Luar biasa sekali Tuhan Yesus yang telah melakukan karyanya, yang telah menunjukkan terangnya yang ajaib, sehingga Pak Burhanuddin bisa diselamatkan
Dan Amin. itu adalah satu berkat yang begitu luar biasa bagi Amin. siapapun, bagi Amin. siapapun. Ya, kalau kita mau buka hati, ini adalah kasih karunia Tuhan yang ditawarkan kepada setiap manusia, supaya kita tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Dan bukan hanya itu, penyediaan, penyertaan Tuhan juga begitu sempurna, yang sudah disaksikan oleh Bapak Burhanuddin tadi, bahwa pada saat beliau mengalami sakit yang parah, yang seharusnya dioperasi, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus penyertaannya juga sempurna di dalam hidup kita. Begitu dahsyat, begitu dahsyat, begitu hebat, ya. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang sangat nyata, Tuhan yang sangat real, Tuhan yang bukan hanya tertulis di dalam sebuah buku, tapi Tuhan yang hidup. Jadi kehidupan Tuhan itu dinyatakan lewat kehidupan kita. Oke, dan bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan Pak Burhanuddin, di bawah layar YouTube kami sudah cantumkan nomor rekening beliau, dan juga di situ ada channel YouTube beliau. Ya, silakan Anda yang mau subscribe, silakan. Oke, teman-teman, dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kami menyampaikan terima kasih atas semua teman-teman yang sudah bergabung di link ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Burhanuddin, ya, yang sudah begitu luar biasa memberi kesaksian. Saya sendiri pun sangat diberkati, teman-teman juga semua diberkati pada malam hari ini. Amin. Pada waktu Bapak mulai bicara tadi, saya hampir lompat dari kursi, Pak, karena Bapak, saya lihat semangatnya luar biasa, Pak. Ya, urapan Tuhan menyertai Bapak. Amin. Ya, Amin. Makasih, Tuhan pakai Bapak luar biasa, ya. Kami doakan Bapak semakin dahsyat dipakai Tuhan. Oke, teman-teman, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin. Shalom.